Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Ada pemalsuan sebetulnya di situ. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, mendorong tim supaya sukses, karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya, bukan karena saya pribadi. Semua kan upaya. Tidak ada istilahnya kita tidak mau mencapai target. Nggak ada itu. Rocky Gerung senggol soal pemain naturalisasi hanyalah penipuan. Erick Thohir tidak terima dan langsung sikat habis dengan cara menyakitkan ini. Timnas Indonesia semakin mengerikan. Media asal Belanda ini membocorkan beberapa nama pemain yang akan segera dinaturalisasi PSSI, termasuk nama Jero Ridwan. Efek Yoki Hun. Ramadan Sananta rasakan efek instan soal insting striker. Sintayong dibuat terkejut. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Marcel Gers dan Eliano langsung mendapatkan penilaian seperti ini dari netizen pada belum bermain untuk timnas Indonesia. Saat ini proses naturalisasi Marcel Gers dan Eliano Randers sudah masuk ke DPR setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian keduanya diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia di matchday ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, pasukan Sintayong akan ketambahan amunisi yang sangat penting. Marcel Gers merupakan pemain berposisi bek tengah yang saat ini memperkuat FC Twente di era divisi alias divisi teratas Liga Belanda. Sementara Eliano merupakan pemain PEC Zwolle yang bisa bermain di banyak posisi seperti gelandang, penyerang hingga sayap. Meski keduanya belum membela timnas Indonesia, tetapi netizen tanah air sudah memberikan komentar terkait potensinya untuk skuad Garuda. Kebanyakan dari mereka menyambut positif kehadiran keduanya dan menilai bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Seorang bintang Liverpool mengomentari postingan bek andalan timnas Indonesia J.I. Jazz di Instagram. Dalam postingan itu J.I. Jazz mengunggah sejumlah foto aksinya saat timnas Indonesia melawan timnas Australia. Ada juga foto J.I. Jazz menyapa para penonton di tribun stadion usai pertandingan berakhir imbang 0-0. Terlihat juga foto J.I. Jazz merayakan hasil pertandingan dengan para pemain timnas Indonesia lainnya. J.I. Jazz pun terus berkomentar di postingan tersebut. Salah satu yang mengomentari postingan pemain Venezia itu pun seorang bintang Liverpool, yakni Cody Gakpo. Striker timnas Belanda itu memberikan emoticon api dalam postingan J.I. Jazz tersebut. Terdapat 660 komentar yang menanggapi komentar Gakpo tersebut. Netizen pun tampak heboh mengetahui pemain sekelas Piala Dunia Cody Gakpo mengomentari unggahan J.I. Jazz. Ada pula netizen yang menginginkan Gakpo terus dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Diketahui, Cody Gakpo merupakan penyerang timnas senior Belanda berusia 25 tahun. Gakpo saat ini membela klub asal Inggris Liverpool. Adapun Gakpo sudah membela timnas senior Belanda sejak tahun 2021, termasuk saat Piala Dunia Qatar 2022. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta secara belak-belakan komentari hadirnya asisten pelatih striker baru di timnas Indonesia. Sosok itu ialah Yoki Hun yang belum lama ini ditunjuk oleh Sintayong sebagai salah satu asistennya dalam jajaran pelatih timnas Indonesia. Mantan striker Korea Selatan itu direkrut dengan harapan mampu mengasah ketumpulan dari para penyerang timnas Indonesia, salah satunya Ramadan Sananta. Hasilnya terbukti saat laga kemenangan Persis Solo atas Madura United di Stadion Manahan Solo pada Jumat kemarin. Ramadan Sananta yang menjadi salah satu didikan Yoki Hun akhirnya berhasil pecah telur dalam mencetak gol di BRI Liga 1 2024. Hal senada juga disampaikan Ramadan Sananta mengaku banyak menyerap ilmu dari pelatih striker timnas Indonesia tersebut. Menurutnya pelajaran yang ia serap dari Yoki Hun sangat membantu dirinya demi menjelma menjadi sosok striker yang ganas. Pemain 21 tahun asal Kepulauan Riau tersebut mengaku masih memiliki sejumlah kekurangan sebagai seorang penyerang. Secara spesifik, Sananta menyebut bahwa Yoki Hun memintanya untuk berlatih menyelesaikan peluang secara efektif di depan gawang lawan. Media asal Belanda Football Premier membocorkan gelandang Royal Antwerp FC Jero Ridwan dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Football Premier. Dalam podcast tersebut mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia Mauro Gilstra. Sang pembawa acara pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Gilstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI.
tapi ada juga Jero Ridwan. Jika Jero benar didatangkan PSSI, tentunya kabar baik bagi pecinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Jero dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jero dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tidak perlu diragukan lagi. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014. Jero juga sempat 7 tahun berkarir di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jero juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jero Ridwan juga sudah melempar kode di akun Instagram pribadinya. Ia memberikan kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Pengamat politik kondang Rocky Gerung melontarkan kritik terhadap program naturalisasi timnas Indonesia saat ini. Lewat videonya di kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia awalnya menyampaikan bahwa adanya euforia sepak bola di tanah air saat ini dikarenakan kehadiran para pemain timnas Indonesia hasil program naturalisasi yang berhasil mengangkat prestasi Indonesia di kancah persepak bolaan internasional. Akan tetapi menurut Rocky Gerung, euforia yang lahir berkat komposisi timnas yang mayoritas dihuni oleh pemain naturalisasi itu sebenarnya tidak ideal dan merupakan penipuan sensasi. Rocky pun menilai kehadiran para pemain naturalisasi itu menunjukkan bahwa timnas Indonesia saat ini ada sesuatu yang tidak fit dan proper di tubuh timnas terkait prinsip-prinsip patriotisme. Menurutnya, seharusnya timnas Indonesia diisi oleh para pemain lokal yang lahir dari hasil program pembibitan. Ia pun mengkhawatirkan proses pembibitan pemain lokal yang memiliki talenta untuk mengisi timnas Indonesia akan berhenti dengan adanya program naturalisasi tersebut. Padahal kata Rocky, meskipun timnas dengan komposisi para pemain lokal nantinya terus kalah di ajang pertandingan, namun setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk menghasilkan prestasi di bidang olahraga sepak bola melalui program pembibitan. Maka dari itu Rocky Gerung menyuruhkan agar euforia timnas Indonesia dihidupkan kembali lewat para pemain lokal hasil pembibitan dan bukannya hasil dari naturalisasi. Heboh soal isu pemain naturalisasi timnas Indonesia dikabarkan memiliki paspor ganda. Isu pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini semakin ramai setelah timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia dalam matchday kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain naturalisasi seperti Martin Paes dan J.I. Jess dikabarkan memiliki paspor ganda tersebut. Selain memiliki paspor Indonesia, mereka juga disebut-sebut tidak melepas paspor Belanda negara asal mereka. Padahal dalam undang-undang di Indonesia tidak ada dui kewarganegaraan. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait tudingan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda. Erick Thohir berharap publik tidak perlu meragukan dedikasi dan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Sebelum Erick Thohir, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dan Sekjen PSSI Yunus Nusi sudah buka suara terkait hal ini. Meski tidak dengan tegas membantah rumor tersebut, keduanya meminta pihak-pihak tidak mengganggu timnas Indonesia yang saat ini dinilai sedang berkembang pesat. Aksi bintang timnas Indonesia J.I. Jess memperkuat Venezia FC kontra AC Milan di lanjutan Liga Italia 2024 mendapatkan sorotan dari sejumlah netizen. Seperti diketahui, bek tengah timnas Indonesia tersebut bermain penuh saat Venezia kalah dengan skor 0-4 dari tuan rumah AC Milan. Dikutip dari laman resmi Serie A, J.I. Jess dipercaya mengisi satu tempat di lini belakang Venezia oleh pelatih Eusebio Di Francesco. Meski kebobolan 4 gol, J.I. Jess sejatinya bermain baik pada pertandingan tersebut. Tidak hanya itu, J.I. Jess juga jadi sorotan netizen lantaran mampu membuat striker mahal AC Milan, yakni Alvaro Morata, tersungkur jatuh saat berduel. Dalam postingan yang tersebar di media sosial, terlihat jika J.I. Jess berhasil melakukan body charge kepada Alvaro Morata hingga membuat pemain asal Spanyol tersebut jatuh. Menariknya, wasit tidak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran dan Venezia FC terbebas dari hukuman penalti. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.